إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semuanya dengan Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita ini kecuali kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah, menuju masjid yang kita cintai ini. Dan Allah Tabaraka Ta'ala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengerjakan salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang kedua, yakni duduknya kita berada di majelis zikir, duduknya kita berada di majelis ilmu. Dan majelis ilmu maka akan meninggikan, mengangkat derajat seseorang, dan orang tersebut akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan warisan, yakni warisan dari para nabi, yakni warisan yang sangat banyak. Karena akhirat itu perkara agama ada perkara akhirat, dan siapa yang mendapatkan perkara akhirat, Allah telah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Maka akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah yang telah menolong kita bisa berduduk berada di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, karena kita yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggikan para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang indahnya taubat. Indahnya taubat. Nah, kita sebagai makhluk yang bernama manusia, tentunya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah Tabaraka Ta'ala telah menakdirkan kita menjadi makhluk, yakni yang akan mengulang dosa itu dengan terus-menerus. Maka manusia tidak akan pernah bisa terbebas dari dosa. Oleh karena itu, siapa yang menemui, siapa yang telah mendapati keterangan dari Allah Tabaraka Ta'ala dan Rasulnya tentang syariat yang mulia ini, tentang adanya keagungan ibadah yang bernama taubat, maka dosa akan membuat kita sedih, wahai saudara sekalian. Dosa itu membuat kita bersedih.
di dunia dan nanti terlebih lagi di akhirat. Orang-orang kafir bagaimana akan bersedihnya dengan kesedihan yang tidak akan berujung karena kekafiran. Orang-orang munafik begitu pula, dan orang-orang beriman pun dengan dosanya pun akan bersedih. Maka taubat akan membuat seseorang menjadi mulia. Kita akan lihat nanti asal-asal bagaimana Allah Taala mengangkat seorang hambanya atau mengangkat hamba-hambanya yang bertobat sehingga meletakkannya kepada kemuliaan. Taubat, para ulama menjelaskan, ia menghidupkan hati. Taubat akan menghidupkan hati yang mati. Demi Allah, dosa itu akan mengeraskan hati. Maka seseorang yang sulit sekali menangis, contohnya, sulit sekali meneteskan air matanya, sulit sekali tersentuh, itu disebabkan oleh dosa. Maka taubat akan meluluh lantahkan noda-noda yang ada pada hati manusia yang berkerak. Maka kembalilah lembut hati itu. Maka tidaklah seseorang lembut hatinya kecuali pasti akan mudah. Lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipersilahkan atau diminta untuk menggantikan Nabi SAW sebagai imam, apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana ya Rasul, engkau menjadikan ayahku untuk menjadi imam, sementara tidaklah beliau membacakan Al-Quran kecuali beliau menangis. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukankah dahulu dia menyiksa kaum muslimin sebelum dia masuk Islam? Betapa kerasnya hatinya. Tapi tatkala dia telah bertobat, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau wafat dengan 2 garis hitam di pipinya. Atau tahu artinya 2 garis hitam di pipinya? Saking banyaknya menangis. Allah, saking lembutnya hati. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami' Ulum Al-Hikam menceritakan sebuah kisah asar dari muridnya Dhunnun Al-Misri yang dia mencari hatinya. Lihat, orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu sangat konsentrasi dengan amalan hati. Dia senantiasa introspeksi tentang apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengawasi hatinya, takut terjerembab kepada perkara-perkara yang akan merusak hatinya, yang akan merusak, yang akhirnya merusak dari keimanan. Karena ingat Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Tapi ingat maknanya, bukan berarti yang penting hati, bukan. Tapi maksudnya ketakwaan itu akan bermula semua dari, kalau hati itu baik, idza sholahat jasadu kullu, maka akan baik seluruhnya. Oleh karena itu, murid dari Dhunnun Al-Misri ini berusaha mencari hatinya. Allahu Akbar. Orang yang sholat malamnya panjang, orang yang membaca Al-Qur'annya banyak, orang yang suka bersedekah, ternyata hobinya mencari hati. Maka dia katakan, aina qalbi, di mana hatiku? Di mana hatiku? Allah. Maka dia berjalan keluar dari rumahnya sambil dia bergumam, aina qalbi, di mana hatiku? Di mana hatiku? Dia ingin merasakan bagaimana hatinya tenang. Apa yang terjadi? Lalu Allah takdirkan, akhirnya dia sampai ke satu tempat. Dia sedang berjalan, dia mendengar ada suara pertengkaran antara anak dan ibu. Maka terdengar suara yang keras. Si ibu mengatakan, sungguh engkau telah durhaka, sungguh engkau adalah anak durhaka.
engkau telah menyakiti hatiku, kata sang ibu. Maka anyahlah engkau dari rumah ini. Maka anak itu dihempaskan. Lalu terdengarlah suara dentuman, yang ini pintu yang seperti ditutup dengan suara yang sangat keras. Maka anak itu menangis. Lalu anak itu berjalan, diikuti sama dia. Anak itu berjalan muterin, kalau kita mungkin hari ini muterin lingkungan, muterin komplek ya, dia jalan sambil dia bingung. Dia berjalan terus diikuti sampai waktu sudah hampir maghrib. Maka ketika sudah hampir mau maghrib, rupanya anak ini sudah tidak ada jalan, sudah bingung. Maka dia kembali kepada rumah ibunya. Lalu dia ketuk, "Ya Ummah, wahai ibuku, pintu mana lagi yang harus aku ketuk kalau pintumu telah tertutup? Pintu mana lagi yang aku ketuk sementara pintumu telah tertutup? Demi Allah, aku berjanji untuk bertobat dan aku tidak akan lagi mengulangi kesalahanku. Maka maafkan aku, wahai ibuku. Jangan engkau usir aku. Maafkan aku, wahai ibuku." Apa yang terjadi, Pak? Sang ibu membuka pintunya. Berbeda dengan ketika menutupnya begitu keras, maka dibuka dengan lembutnya. Maka tatkala dibuka dengan lembutnya, sang ibu langsung memeluk anaknya. Kata ibunya, "Ibu mana yang tega untuk mengusir anaknya? Ibu mana yang tega untuk melihat anaknya dalam keadaan terlunta-lunta?" Maka dipeluk anaknya. Dan ibu telah memaafkan benar. Maka murid Dunun al-Misri ini melihat fenomena yang demikian, maka dia langsung teringat. Dia teringat dengan sebuah hadis yang Allah Taala mengatakan, apabila hambanya mendatanginya dengan dosa sepenuh bumi, Allahu Akbar, sepenuh bumi, tapi tidak pernah mempersekutukan Allah, maka Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Maka murid Nabi sini mengatakan, "Mawajada qalbi." Aku telah menemukan hatiku. Allahu Akbar. Maka seseorang yang bertobat dan orang yang mengerti tentang esensi dari taubat, maka dia akan mengetahui betapa indahnya dan taubat itu menghidupkan sesuatu yang telah mati, menjadikan sesuatu yang keras menjadi lembut, menjadikan sesuatu yang hina menjadi mulia. Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, ada seseorang hamba yang melakukan dosa suluk. Maka ia mengatakan, "Allahumma firli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman, kata Allah, "Hambaku telah berbuat dosa." Hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui, dia mengilmui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dan menghukumi dosa. Jadi kata-kata Allahumma firli dzambi itu menandakan seorang hamba pertama telah berbuat dosa. Yang kedua, dia mengilmui, berarti dia memiliki Rabb yang Rabb itu mengampuni dan menghukumi dosa. Maka setelah dia mengucapkan itu, kata Nabi SAW, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut, kata Nabi SAW, mengulangi perbuatan dosanya lagi. Diulang lagi dosanya.
Ya. Lalu dia mengatakan lagi, ayo Rabbi firli dzambi. Dia katakan lagi, dia seru lagi, wahai Rabbku, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Maka Allah berfirman lagi, hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi dosa. Maka Allah ampuni lagi dosanya. Kemudian si hamba tersebut mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Lalu dia mengatakan lagi, kata Nabi SAW, ay Rabbi firli dzambi. Ya Rabb, wahai Rabb, ampunilah dosaku. Kalau Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengatakan bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. I'malu, maka Allah katakan, beramalah. Beramalah, kata Allah Tabaraka Ta'ala, berbuatlah, sesungguhnya engkau telah diampuni. Allahu Akbar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim menjelaskan, kata beliau, iklam, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan beramal sesukamu, yakni seseorang hamba yang terus berbuat dosa dan dosa, selama dia bertobat maka Allah akan ampuni. Allahu Akbar. Lalu beliau memberikan keterangan tambahan, kata beliau, seandainya saja, kata beliau, berulangnya dosa itu mi'at sampai 100 kali, atau 1000 kali, kata beliau, atau lebih, lalu dia bertobat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima tobatnya, dan setiap kali dia bertobat dosa-dosanya pun akan Allah gugurkan. Allahu Akbar. Allah akan ampuni dosa-dosa. Baik, saudara sekalian, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubat 'an ibadihi. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka yang bisa menerima taubat hanya Allah. Maka jahil seseorang yang meminta ampun kepada selain Allah atau melalui perantara, maka hanya Allah yang bisa menerima taubat hamba-hambanya. Lalu kata Allah, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Antum tahu kalau Allah memaafkan kesalahan tidak seperti kita makhluk. Kalau kita punya teman kita berbuat salah sama kita, misalkan menipu kita ketika bisnis, lalu kita maafkan. Tapi seperti anak-anak, antum masih bisa bisnis sama dia? Cukup, kita katakan cukup sampai sini. Sudah Anda maafkan antum, tapi sudah cukup sampai di sini. Tapi tidak dengan Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah mengampuni seseorang, bahkan Allah jadikan saksi-saksi yang membuat dia berbuat dosa, semua yang dijadikan lupa apa yang ada di sekitar. Allah Akbar. Begitulah Ghafurur Rahim. Dan Allah menutup ayatnya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Allah yang tahu. Allah yang Maha mengetahui. Maka seseorang yang dia memahami tentang perbuatannya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Taala. Maka kita disyariatkan setiap hari sampai dan petang. Kita pertama bertobat dengan syiddul istighfar. Kemudian kita membaca istighfar. Kalau tidak pagi, kita baca di waktu petang. Kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah 100 kali. Adapun di luar itu silakan perbanyak istighfar. Karena kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kita tidak pernah tahu di mana ampunan Allah itu akan turun. Perintah Allah, kita suruh istighfar. Lalu lihat Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah Jalla wa'ala hendak menerima taubatmu. Jadi Allah yang menerima taubat. Dan
Dan kita ini Pak, sehebat apapun kita, berusaha istiqomah sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, tidak akan berhasil, pasti akan jatuh kepada dosa. Antum contohnya nonton YouTube, ada yang bisa terlepas dari dosa. Setidaknya antum akan melihat iklan. Di iklan itu ada apa? Ada dosa. Antum lihat aurat. Padahal di dalam surat An-Nur dijelaskan bahwa laki-laki disuruh menundukkan pandangan, dan di akhir ayatnya Allah perintahkan untuk taubat. Artinya orang yang melihat sesuatu yang bukan haknya itu dosa. Tapi saking biasanya, itulah fitnah hari ini. Dosa itu dianggap biasa. Bahkan kita lupa beristighfar dengan itu. Allahu Akbar. Kita hanya menganggap istighfar itu kalau berbuat ribawiyah. Ketika kita melihat ada seorang melakukan perbuatan yang kelihatan besar, adapun yang seperti itu dianggap biasa. Padahal itu perkara yang besar di sisi Allah Taala. Maka dosa kita ini terlalu banyak. Apalagi ada orang yang mengatakan ketika ditimpa ujian, dia katakan, dosa apa sih saya ya Allah, sampai kau memberikan aku musibah seperti ini. Ya. Padahal dosanya sangat banyak. Ya. Baik, kita lihat lagi dalam surat An-Nisa. Ya. Kata Allah Taala, wa man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat su'an, kejahatan, keburukan, au yadzlim nafsah, dan menganiaya dirinya, maka orang Pak yang berbuat dosa itu pada hukum asalnya sedang menganiaya dirinya. Makanya dia mendatangkan kesedihan, mendatangkan kegelisahan. Lihat orang yang fitrahnya masih hidup, ketika dia berbuat contohnya mencuri, gimana? Orang yang pertama kali mencuri gimana? Gemeteran. Fitrahnya, ruhnya merasa tersakiti, jiwanya merasa tersakiti karena perbuatan zalim. Ya. Namun ketika seorang terus mendawamkan perbuatan dosa, maka akhirnya hatinya tertutup. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seperti noktah hitam terus menetes sampai seluruhnya menjadi hitam. Ketika telah semuanya menjadi hitam, dibiasakan dosa itu, apakah noda hitam selanjutnya akan tampak? Sudah tidak tampak. Maka keraslah hatinya. Maka menganggap dosa itu menjadi perkara biasa. Lihat orang-orang yang sudah terbiasa berbuat syirik, dianggap syirik biasa. Orang-orang yang sudah tenggelam dengan bid'ah, kira-kira gimana? Biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Orang-orang yang sudah tenggelam dengan kemaksiatan, biasa-biasa aja. Tapi lihat orang yang berdiri di atas tauhid, orang-orang yang menegakkan dan senantiasa istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ada satu saja perbuatan yang tidak bersesuai dengan sunnah, dia berasa suka rasa sensitivitasnya kan. Maka kata Allah Taala, orang yang berbuat kejahatan lalu menganiaya dirinya, tsumma, setelah itu yastaghfirillah, lalu dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan mendapati Allah Ghafurur Rahim. Pertama Allah ampuni, kedua Allah sayang. Allah. Lihat bagaimana indahnya taubat itu. Seseorang telah menzalimi dirinya, dia berbuat kejahatan, artinya bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Maka apa yang dia dapati? Maka dia akan dapati Allah ampuni dia. Kemudian yang kedua, Allah akan sayang. Maka iblis sangat membenci materi ini. Iblis dan bala tentaranya sangat membenci materi ini. Karena mereka tahu anak Adam yang telah melakukan dosa segitu banyaknya, lalu dia mendatangi Allah dengan bertobat,
dia akan dapat Allah mengampuninya dan menyayanginya. Allah. Makanya Ibnu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, Amirul Mukminin fil hadis, dengan kefakihan beliau sampai mengatakan nanti di akhirat kelak, seandainya saja, maksudnya kata beliau, seandainya saja aku akan dihukumi, aku akan disidang oleh kedua orang tuaku, aku nggak mau. Aku maunya disidang oleh Allah Jalla wa'ala, karena beliau mengenal Allah. Dan Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan ketika telah berbuat dosa, dia tahu kalau dia betul-betul telah bertobat kepada Allah ampuni dan Allah sayang. Dalam surah Taha, Allah Tabaraka wa Ta'ala mendeklar, kata Allah, wa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Lihat kata Allah Jalla wa'ala, dan sungguh aku maha pengampun. Dia telah mendeklar dirinya bahwa Allah itu maha pengampun bagi siapa yang mau taubat. Kalau mau taubat, maka siapapun yang mau bertobat, iman dia telah melakukan kesyirikan, dia melakukan perbuatan bid'ah, dia melakukan perbuatan maksiat, membunuh sekalipun, sebagaimana orang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia genapi menjadi 100 orang, yang dalam kacamata manusia sesuatu yang tidak mungkin untuk diampuni. Tapi bagi Allah, Allah maha pengampun. Artinya makanya maha pengampun, Ghafar, itu yakni sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Mengampuninya itu sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal kita, saking maha pengampunnya. Dan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian itu yakni dia beriman, diikuti dengan amal saleh kebaikan, maka Allah berjanji setelah itu Allah akan berikan dia petunjuk. Makanya orang yang telah membunuh 100 orang itu, apa perintahnya dari orang alim yang menasihati yang terakhir? Hijrah dari negeri yang buruk menuju negeri yang baik. Maka dia ikuti dengan apa? Dengan iman kan? Dinasihati mau berarti beriman kan? Beriman ya. Lalu dia berusaha beramal saleh. Apa itu hijrahnya? Jalannya dia. Maka wajib bagi seorang yang bertobat, dia hijrah. Maka dia berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dan Allah akan berikan dia petunjuk. Allah. Di dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar yang biasa kita baca, Allah panggil, "Qul ya ibadi," katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku, dipanggil, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kenapa Pak? Orang yang berbuat dosa, dia telah melewati batas-batas yang Allah telah buat. Makanya kalau kita baca dalam tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim, maka Nabi SAW kata Allah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah memberikan perumpamaan bahwa kita disuruh jalan yang lurus, jangan nengok kanan nengok kiri, karena di kiri dan kanan itu ada dinding, dan dinding itu ada tirai. Siapa yang membukanya dia akan masuk, dia akan keluar batas. Allah sudah kasih line. Tapi betapa banyak manusia justru membuka di tirai tersebut, akhirnya nyemplung masuk ke dalam. Namun ternyata orang yang sudah masuk tirai pun Allah masih terus memberikan dia petunjuk agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Wa ana hadza siratal mustaqim. Dan kata Allah, dan inilah jalan lurus. Maka siapa yang melampaui
batas. Kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Allah. Ini khabar, ini sebuah kabar gembira buat kita. Selama kita bertobat, semua dosa Allah akan ampuni. Asal kita taubatan nasuha, betul-betul bersungguh-sungguh. Maka bagaimana menggabungkan tadi keterangan di awal? Ada seseorang dalam hadis Muslim, dia berbuat dosa lalu mengucapkan Allahumma firli dzambi, lalu diulangi lagi dosanya, lalu diucapkan lagi Allahumma firli dzambi. Maka maknanya seorang yang taubat dan nasuha ini, maka dia bertobat dengan 3 syarat. Dia berhenti dari dosanya. Lalu yang kedua, dia menyesali dosanya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Namun ternyata si hamba ini jatuh lagi kepada dosa yang sama. Artinya dia telah berazam di awal. Tapi itulah bukti lemahnya di kita. Dengan adanya takdir dosa ini, Pak, kita semakin sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. Maka Anda pernah sampaikan ke seorang jamaah, pernah mengatakan, tenang ya, kalau kayak kita udah ngaji, insyaAllah lah Ustaznya kayak zina, itu gak akan kenal. Kata dia kan, paling dosa-dosa kecil. Ada yang istighfar ya, istighfar. Nabi telah mengatakan, istaqimu, istiqomahlah kalian. Wala tunsu, kalian jangan sanggup. Jangan kita berdikir, tenang, Anda sudah ngaji, Anda sudah baca Quran, 1 hari 1 juz, sudah baca kitab Sahih Bukhari. Di situ ada kesombongan. Makanya syariat taubat salah satu keagungannya akan meruntuhkan kesombongan seorang hamba yang dia merasa dirinya ketika dia berbuat banyak kebaikan, maka dia akan merasakan seolah-olah dia iblis langsung 18.000 tahun beribadah di Baitul Maqmur, dan dia merasa dirinya besar. Lalu Allah buktikan hanya dengan 1 syariat, yaitu sujud kepada Adam. Diciptakan makhluk yang baru dari kalangan manusia bernama Adam alaihissalam. Diperintahkan untuk sujud tahiyat, sujud penghormatan. Dengan 1 syariat itu ternyata iblis gagal. Maka berapa banyak orang merasa diri sudah beribadah, ternyata dia lemah. Jangan menganggap diri kita tidak akan terjatuh kepada dosa. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Dan kata-kata khata' dalam bahasa Arab artinya apa? Dosa yang diulang. Makanya contoh saja kita hidup dalam rumah tangga. Suami dengan istri dengan suami. Kalau bapak masih menemui suami istri bapak berbuat dosa lagi, kesalahan lagi sama bapak, diulang, atau istri mendapati suaminya mengulang-ulang dosanya yang sama, maka saya katakan ada 1 kabar gembira setidaknya, Anda menikah dengan seorang manusia. Berarti manusia. Kalau enggak bikin dosa diulang-ulang namanya, jangan-jangan bukan manusia. Ya begitu fitrahnya. Ketika kita berhubungan dengan manusia, dengan anak kita contohnya, anak kita kadang sudah dikasih tahu, betul nggak? Nah, jangan begini. Besok dia ulang lagi, pekan depan dia ulang lagi. Ya. Makanya kenapa harus ada targhib? Karena manusia itu suka mengulang. Maka kesalahan sebagian manusia, ketika dia merasa kecewa, ketika dia kamu begini lagi sih, kamu begitu lagi. Ya, begitulah manusia. Tapi Nabi memberikan khabar, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Artinya, si makhluk yang suka mengulang-ulang perbuatan dosanya, yakni siapa lagi kalau bukan kita.
di antara kita ini yang senantiasa bertobat. Jadi bukannya nggak bikin dosa, tapi setelah dia berdosa, dia ingat dia bertobat. Dia dosa, dia ingat dia bertobat. Itulah yang terbaik di sisi Allah. Ini konsep. Karena tidak ada orang Pak yang lepas dari dosa. Hatta Nabi SAW. Nabi SAW bukankah mengharapkan madu dalam surat Tahrim? Lalu Allah tegur kan? Bukankah Nabi SAW berbuka masam? Lalu Allah tegur kan? Namun bedanya Nabi itu maksum. Apa itu maksum? Ketika berbuat salah langsung diberitahu, langsung dilurus. Nah bedanya kita yang bukan Nabi dan Rasul, terkadang ketika kita berbuat dosa kita nggak sadar kita bikin dosa. Maka kalau ada yang mengingatkan, bersyukurlah. Tapi tentunya kita punya ingatkan saudara kita yang berbuat dosa dengan kasih sayang, dengan keinginan agar saudara kita mendapatkan petunjuk, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk sekedar menuduh, bukan untuk merendahkannya. Maka lihat kaidahnya, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya ketika berduaan, itulah nasihat. Dan siapa yang memberikan nasihat terang-terangan, maka sungguh itu bukan nasihat. Siapa kita di antara kita suka dinasihati terang-terangan? Coba istri kita yang paling tahu tentang kita, betul kan? Tapi ketika dia memberi nasihat, dia ambil tangan kita, dia ingatkan kebaikan-kebaikan, lalu dia sampaikan nasihat. Dulu nggak ada. Dan itulah nasihat. Dan siapa yang menasihati di depan umum, artinya dia ingin menjatuhkan saudaranya. Jadi dia tidak dibenarkan. Lihat dalam hadis qudsi, ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ibadi," kata Allah, "wahai hamba-hambaku, innakum," yakni sesungguhnya kalian, kata Allah, ya, telah berbuat dosa bil laili wal nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Jadi hamba-hamba Allah kita ini bikin dosanya di waktu malam dan di waktu siang. Terus bikin dosa. Maka kata Allah, aku ini maha mengampuni dosa. Aku ini maha mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Beristighfarlah kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Dalam hadis riwayat Muslim. Maka kita sadar Pak, kita ini makhluk yang terus mengulang-ulang dosa, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Maka tugas kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, kullu insan yukhta', semua manusia itu, kata beliau, bersalah, berdosa, dan ia tidak akan berlepas dari kesalahan, karena Allah menciptakan kita, yakni menciptakan manusia, bukan menciptakan malaikat, kata beliau. Maka Allah Jalla wa Ala telah menggariskan manusia itu pasti bersalah. Pasti bersalah. Maka seorang manusia tidak akan terlepas dari dosa. Ya. Kenapa? Karena ia seorang manusia dan ia bukan seorang malaikat. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka Nabi SAW menegaskan tentang bagaimana agungnya ibadah taubat ini. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi." Nabi bersumpah awal, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudnibu ladahaballahu bikum, wa la ja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Hadis sangat indah. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian berdosa, maka Allah Tabaraka Ta'ala, kalaulah kalian tidak berdosa, kata Nabi SAW, maka Allah akan membuat kalian sirna, akan dimusnahkan sama Allah. Lalu Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu berdosa,
lalu mereka bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni mereka dalam hadis Muslim. Artinya Allah Jalla wa'ala lebih mencintai hambanya yang berdosa lalu bertobat dibandingkan yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Kita lihat dari sejarah, ya. Sejarahnya siapa? Iblis laknatullah. Iblis itu kenapa kiber? Kenapa sombong? Karena tidak pernah berbuat kesalahan pada saat itu. Iblis itu sampai menjadi second opinion. Para malaikat bertanya dulu kepada iblis. Maka Bapak pun jangan heran ketika baca tafsir sebagian para ulama ketika mengatakan iblis itu dari kalangan jin atau malaikat. Sampai seperti itu. Tapi yang sahih dari kalangan jin sebagaimana surah Al-Kahfi ayat 50. Tapi kenapa sampai ada seperti itunya? Karena saking jin ini iblis ini luar biasanya memperlihatkan, mempertontonkan ibadah yang sangat luar biasa. 18.000 tahun di Baitul Ma'mur. Coba saya tanya di sini saja. Ada yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 1 tahun? Kita bicara 1 tahun aja, ya. Bahwa 18.000 tahun, 1 tahun. 1 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. 1 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 1 tahun tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Sementara iblis 18.000 tahun yang apa yang terjadi? Ujub. Manusia begitu, ujub. Ya. Baik. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Tuba." Nabi awalnya dengan tuba. Apa itu tuba? Keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Kata Nabi, tuba liman kepada siapa? Wajada fi saqifatihi istighfaran katsira. Seseorang nanti di hari kiamat mendapat di catatan amalnya banyak tulisan istighfar, istighfar, istighfar. Allah Akbar. Suatu keberuntungan yang sangat besar di catatan amal kita. Istilahnya astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Maka jangan lewatkan hidup kita kecuali banyak-banyak istighfar. Bapak naik motor istighfar, ibu-ibu lagi masak sambil istighfar, lagi ngepel sambil istighfar. Kenapa? Karena sungguh beruntung kata Nabi SAW. Bahkan kata para sahabat, kami pernah duduk dalam majelis bersama Nabi SAW. Dalam satu majelis itu Nabi beristighfar 100 kali. Dihitungin sama para sahabat. Allah. Itu Nabi SAW. Yang dosanya telah diampuni, yang lalu dan akan ada. Kita di mana? Baik. Taubat membuat kita mengenal sifat Allah. Al-Ghaffar, Ar-Rahim, As-Sittir, Al-Halim. Ya akhi, demi Allah, taubat itu indah dan luar biasa. Ghaffar tadi yang katakan, ketika Allah itu pengampun, maha pengampun, bukan seperti yang kita lihat hari ini. Ada seorang diberikan pengampunan amnesti. Ini nanti tanggal 17 Agustus Pak Presiden akan berikan pengampunan, ya. Yang tadinya hukumannya misalkan 10 tahun bisa jadi 5 tahun. Tapi masih dihukum, kan? Ya. Adapun Allah Taala ketika hambanya berbuat dosa, lalu dia betul-betul memohon ampun kepada Allah, tadi dikatakan tidak hanya mengampuni, Allah ganti dengan kebaikan. Dan Allah jadikan lupa apa-apa yang menjadi saksi di antara. Ya, kita kalau bikin dosa, nanti nggak bisa lari kemana-mana pada hari kiamat. Kenapa? Saksi itu datang luar biasa. Dari bumi yang antum pijak, malaikat akan mencatat amalan antum. Kulit antum akan berbicara.
Bahkan hati kita akan memberikan kesaksian. Mau lari kemana? Gak bisa lari. Maka orang yang memahami Al-Ghaffar, maka dia akan tahu bagaimana indahnya syariat taubat. Kemudian Ar-Rahim, kita akan mengenal Allah dengan sifat penyayangnya. Saya hambanya, lihat orang yang membunuh 100 orang, berjalan menuju tempat hijrahnya, wafat di tengah jalan. Maka malaikat rahmat dan azab berseteru, karena belum sampai ini. Tapi dengan rahimnya Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan sejengkal lebih dekat dengan tempat Allah. Maka akhirnya yang membawa ruhnya siapa? Malaikat rahmat. Seorang tidak ada dosa kecuali telah dia absen. Seorang Bani Israil, kata Nabi SAW. Maka ketika dia mau wafat, maka guncang hatinya, ada rasa takut. Dia punya rasa takut dan menyesali dosa-dosanya. Maka dia katakan kepada anak-anaknya, kalau bapakmu ini nanti besok mati, tolong kau bakar jasadku sampai sehancur-hancurnya, lalu kau buang ke lautan. Kata si orang tersebut mengatakan, dia bergumam, seandainya Allah kuasa, tentu Allah akan mengembalikan aku. Dia mengatakan ini karena kejahilan dia. Tapi kenapa Pak dia melakukan itu, Pak? Ternyata karena dia takut kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, tapi dengan rasa takutnya yang luar biasa, tapi jahil. Maka dia minta dibakar jasadnya, dibuang ke lautan. Ketika dia wafat, anak-anaknya berselisih gimana? Tapi akhirnya mereka bersepakat, kita jalan wasiat ayah kita. Maka dibakarlah kata Nabi SAW jasad orang tersebut oleh anak-anaknya. Lalu dibuanglah di laut. Pulanglah orang-orang yang mengantarkannya. Dan debu itu sebagian ada dimakan ikan, mungkin ada yang sebagian sudah bertebar kemana-mana. Namun Allah kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas apapun. Maka seketika kata Nabi SAW, itu debu-debu itu Allah kumpulkan semua, baik yang sudah diperhatikan maupun di mana, itu kumpul semua. Utuh kembali. Lalu Allah masukkan ruhnya sebentar. Lalu Allah katakan, ya abdi, wahai hamba, apa yang membuat engkau berkata-kata demikian? Kata si hamba nunduk. Dia nunduk. Dia katakan, ya Allah, aku takut engkau ada, Pak. Ternyata dia melakukan itu karena takut. Lalu apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosa. Allahu Akbar. Maka dia kembalikan menjadi Allah. Lihat. Itulah sifat rahimnya Allah Jalla wa'ala. Di dalam bab syafaat, ketika para nabi dan rasul memberikan syafaat, keluar banyak itu orang-orang dari neraka. Lalu setelah itu diberikan kepada para syidikin, diberikan lagi kepada para syuhada. Karena seorang syuhada bisa membawa 70 orang memberikan syafaat. Diberikan lagi kepada salihin, orang-orang salih. Lalu setelah itu apa? Setelah para nabi telah memberikan syafaat, para syidikin, wasyuhada, wassalihin telah memberikan, kata Allah, adalah sekarang giliran aku. Maka kata Nabi SAW, Allah mengeluarkan banyak sekali dari neraka, sampai-sampai aku merasa tidak ada sisa yang ada di neraka. Loh, kita Pak, yang masih suka mikir-mikir ketika bertaat kepada Allah, ibu-ibu yang masih berpikir puluhan tahun untuk memutuskan menggunakan jilbab, kita yang kadang-kadang pelit untuk bersedekah di jalan Allah Jalla wa'ala. Ternyata yang paling membela kita, yang paling menyayangi kita itu Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang terakhir masuk surga, maka Allah berikan seperti dunia dan seisinya ditambah 10 kali. Wow. Maka siapa yang mengenal Allah?
Dengan syariat taubat ini dia akan tahu bahwa Allah Ar-Rahim. Kalau Allah itu As-Sittir, ya, dengan taubat kita akan tahu sifat Allah As-Sittir. Apa itu As-Sittir? Apa tujuan gorden? Menutup. Allah Taala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kita bacakan ya. Pak, seandainya nih Pak, seluruh kelakuan Bapak diketahui istri-istri Pak, demi Allah mereka tidak akan memberikan penghormatan kepada kita. Wahai istri-istri sama, seandainya suamimu tahu tentang seluruh aibmu, demi Allah suamimu tidak akan menyayangi. Ya Allah tutup dosa-dosa kita Allah. Kejelekan-kejelekan kita Allah tutup. Nanti di akhirat kelak Allah akan mengatakan, wahai hambaku, akulah yang menutup aib-aibmu di dunia, dan aku pun yang akan menutup aib-aib kalian di. Makanya ketika hisab itu ada tiga level. Yang paling tinggi yakni kelompok seseorang yang tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi ada 70.000 orang, dan setiap orang dari 70.000 itu dalam hadis lain dia membawa lagi 70.000 orang. Maka totalnya kurang lebih 49 juta. Hanya 49 juta. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bagaimana karakter mereka? La yastarqun. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Dan mereka tidak percaya tatayur yang sifatnya yakni seseorang percaya tahayul dan seterusnya. Tidak percaya suara-suara burung ya, semua dia gantungkan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia hanya bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada perusahaannya, bukan kepada gurunya, bukan kepada komunitasnya. Dia percayakan nasibnya hanya kepada Allah. Sebagaimana Yahya katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kelompok yang kedua Pak, yakni orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, hisab dan yasira. Apa itu hisab dan yasira? Yakni hisabnya hanya dalam fase al-ard. Apa itu al-ard? Ditampakkan, tapi nggak ada yang lain Pak, cuma Allah aja di sini. Siapa ditampakin di dosa-dosa? Sebagaimana dalam hadis seorang yang diperlihatkan 99 sijil, kullu sijil batal basar. Tapi si hamba ini tidak pernah mempersekutukan Allah. Tapi dia banyak dosa. Maka diperlihatkan, hanya diperlihatkan. Maka dari situlah salah satunya Allah Taala, seorang hamba yang suka menutup aib saudaranya pun di dunia, maka Allah tutup aib dia, kan dikasih lihat. Ada pun yang ketiga, ini kelompok yang paling utama, munaqasah. Orang-orang yang dihisab dikorek Pak. Ente dulu gini kan, sama si Fulan kan, di sini kan, begini kan, dikorek, dan itu tersiksanya luar biasa. Dan diperlihatkan oleh seluruh makhluk Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Ya akhi, jadi kita jangan kebanyakan pakai topeng. Jujurlah kepada Allah. Allah tahu pada dia. Makanya tobat. Nah, Allah akan buka siapa kita sebenarnya pada dia. Kalau kita tidak bertobat. Jangan melabeli kita dengan orang saleh, tapi berusaha menjadi orang saleh. Terus berusaha menjadi orang saleh. Tapi jangan pernah kita melabeli diri kita, mensucikan diri kita, mengatakan kita orang-orang saleh. Maka kalau sudah benar pasal benar. Maka asyiktir Allah tutup aib kita. Wow. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya manusia bisa mencium, seandainya saya dosa itu bisa menjadi sebuah aroma, semua manusia akan mencium bau yang sangat busuk. Ini sekali Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana kita?
mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Lihat Pak, bagaimana kisahnya Adam alaihissalam. Ketika Adam baru diciptakan, itu kedudukannya di sisi Allah berbeda dengan ketika Adam telah bertobat. Mana yang lebih dicintai? Kata Allah Jalla wa'ala, aku lebih mencintai engkau wahai Adam ketika engkau telah bertobat. Kenapa? Ketika baru diciptakan langsung dapat penghormatan, semua makhluk Allah sujud tahiyat. Gimana perasaannya? Antum baru masuk kantor langsung jadi direktur. Gimana perasaannya? Wah, besar. Maka kata Allah ketika itu, Adam, engkau datang kepadaku seperti raja datang kepada raja. Ya. Tapi ketika engkau telah berbuat dosa, memakan pohon larangan, lalu engkau diturunkan ke bumi, lalu engkau berdoa, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahun-tahun terus mohon ampun kepada Allah. Maka Allah, aku cinta kepadamu karena kau datang kepadaku seperti seorang budak datang kepada tuannya. Taubat ini menjadikan seseorang yakni memurnikan tauhidnya, merealisasikan tauhidnya, meletakkan, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka justru dia akan meninggikan derajat dari sisi Allah Jalla. Makanya ketika kita haji, Pak, ingat kan? Orang yang sudah haji yang di padang Arafah, kita hanya beralaskan ini hanya menggunakan kain ihram. Kalau kita menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita teringat dosa-dosa kita, menangis kita, berdoa ketika wukuf di Arafah. Sadarlah kita, ya, itulah penghambaan sebaik-baiknya. Makanya tidak ada balasan dari haji yang makruh kecuali surga. Kenapa? Karena dia telah meletakkan penghinaan dirinya kepada Allah Taala. Ya. Baik, kita tutup dengan sebetulnya masih banyak, kita tutup dengan kisahnya Fir'aun. Ya. Fir'aun, ya, kita tahu bagaimana Fir'aun, hamba Allah yang telah dilaknat, yang telah mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini luar biasa kurang ajar. Ya. Namun ketika Fir'aun dalam surat Yunus di ayat ke-90, sampai ketika nyawa Fir'aun telah berada di kerongkongan, dia tenggelam. Ya. Ketika sudah sampai di kerongkongan, lalu dia mengucapkan, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bapak tahu, ketika dia mengucapkan itu, yakni Jibril alaihissalam, kata Jibril, ya Muhammad, seandainya engkau mengetahui aku turun ke lautan, maka aku mengambil tanah dari tanah yang hitam, lalu aku menyumpali ke mulutnya Fir'aun. Bapak tahu kenapa, Pak? Karena aku khawatir, kata Jibril, Allah ampuni dia. Allahu Akbar. Ini orang sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, Jibril khawatir diampuni sama Allah Taala. Maka ini sebuah kabar juga gembira kepada kita. Maka bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, Allah itu Ghafurur Rahim. Maka kita mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat, ya, menjadi hamba Allah yang Allah Taala lembutkan hati-hati kita, ya, memudahkan kita untuk menangisi dosa-dosa kita dan melembutkan kita, sehingga orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang hatinya lembut, bukan orang-orang yang kasar, bukan orang-orang yang keras, tapi orang-orang yang lembut hatinya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
الصراط المستقيم. Namun kan yang menjadi problema kita adalah manakala kita ini taubatnya kan nggak tahu kapan Allah akan mengampuni. Ini minimal adakah ciri khusus kan? Bahwa taubat kita Allah terima dalam kehidupan hari kita. Bisa terus yang kedua, memang tidak dilakukan lagi bahwa Allah itu adalah yang selalu maha pengampun dan maha penyayang, bahkan menutupi semua aibnya. Bahkan sekali berfirman aja mau diampuni kalau disumpah mengucapkan begitu tadi. Tapi itu kan doa dosa dengan Allah. Kalau misalnya doa dosa itu dengan sesama dan dalam kutip orang yang pernah kita jahili itu keburu meninggal dunia, apakah Allah akan ampuni dosa-dosa terhadap orang itu? Karena kan kita belum sempat kita ampuni. Kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang Allah Taala tidak memberikan obat kepada kita. Seandainya kepada kita secara individu, Allah pasti mengampuni taubat kita. Tidak ada satu obat secara individu. Tapi Allah Taala telah mendatangkan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Maka para ulama menjelaskan hendaknya seseorang menjadikan taubat ini sebagai yakni rutinitas dia. Yang pertama, kedua, dosa-dosa yang masih ada jadikan itu motor penggerak agar kita bersemangat untuk bertaubat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi saya katakan, kenapa di pipinya ada 2 garis hitam? Saking seringnya menangis karena beliau menjadikan dosa-dosa yang dahulu itu seperti motor penggerak. Dia ingat terus. Padahal dia telah mendengar dari Nabi SAW, Umar fil jannah. Kurang apa? Dia telah mendengar langsung dari Nabi SAW, Umar fil jannah. Bahkan seandainya ada Nabi setelahku, Umar orang. Dan Umar dibenarkan oleh Allah. Berapa banyak fatwa Umar, istihad Umar, itu Allah benarkan. Allah. Tapi Umar tidak menjadikan itu sebagai patokannya. Apa yang dijadikan? Dosa-dosa yang lalu terus dia ingat. Dia jadikan motor penggerak untuk terus dia bertobat kepada Allah. Bahkan dia mendatangi Wais al-Qarni rahimahullah. Karena pesan Nabi SAW, ya Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan seorang bernama Wais dari Qarn, dia seabdul-abdul dari tabi'in, minta istighfar darinya. Karena istighfarnya makbul. Allah. Kau pasti kita datang, dia cari setiap musim haji sampai ketemu akhirnya. Maka dia minta tolong istighfar karena Nabi berpesan demikian kepada Allah. Ini bukan itu. Kemudian para ulama menjelaskan salah satu tanda seseorang tobatnya diterima, maka Allah mengubah dia. Karena tadi ada ayat yang menjelaskan setelah dia beriman, beramal saleh, sunnah kada. Jadi dia diberikan petunjuk. Maka artinya contohnya dia bertobat dari syirik. Setelah itu apa cirinya kalau tobat tidak diterima? Dia berjalan tegak di atas tauhid. Ketika dia dahulu berbuat bid'ah, lalu dia bertobat, maka setelah itu menjadi pencinta sunnah, pembela sunnah. Ketika dahulu dia berbuat maksiat, contohnya suka dengerin musik, hobi banget dengerin musik-musikan, dangdutan, goyang-goyang kepala. Setelah dia bertobat, dia hobinya mendengarkan qira'at Al-Quran, dia hobinya mendengarkan hadis Nabi SAW. Maka ini pertanda dia telah diterima taubatnya oleh Allah Taala. Karena Allah mengatakan setelah dia beriman, beramal saleh, tsumma kada, lalu Allah berikan dia petunjuk. Dia akan diberikan petunjuk di atas kebaikan. Ya. Maka ini ciri. Ya. Lihat kemudian Bidiyat ya. Tapi kalau tahu baca biografinya Bidiyat Allah Taala. Dia itu tadinya perompak tuh. Suka mengambil harta manusia, merompak orang hijab, tapi berubah menjadi seorang ulama. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Makanya jangan pernah kita mengecilkan orang, lihat orang kasih ulama begini. Enggak, Allah mudah berubah. Dan dia bertobat kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk. Asalkan dia
sungguh-sungguh. Umar bin Khattab tadi yang katakan, itu sampai orang-orang Quraisy mengatakan, la yuslimu Umar hatta yuslimu khimar Khattab. Gak akan masuk Islam tuh si Umar sampai keledainya dulu masuk Islam. Allah, udah parah gak? Keledai itu apa levelnya? Kalau dikatakan Umar gak akan masuk Islam sampai guru kakak tuanya dulu masuk Islam, itu masih ada kesempatan kayaknya. Karena saya tahu ada guru kakak tua bisa baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Tapi ini keledai dan Allah katakan seburuk-buruk suara siapa? Keledai. Artinya gak mungkin si Umar itu masuk Islam. Tapi ketika Allah berkehendak, ternyata Umar menjadi manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalau antum baca tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim, salah satu perkataan para ulama, jalannya Abu Bakar wa Umar, menandakan saking lurusnya Umar bin Khattab. Maka itu cirinya kita ketika tobat kita diterima insya Allah, yakni kita berada di atas petunjuk, berlawanan dengan apa yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan dosa kepada orang lain? Dosa kepada orang lain bertobatnya ditambah dengan satu syarat, dia mengembalikan hak orang yang dia zalimi. Kalau dia ambil hartanya, maka wajib atasnya mengembalikan harta. Kalau dia merendahkan kehormatan Muslim, seorang Muslim, maka wajib dia yakni membersihkan diri. Dengan cara bagaimana? Kalau dia bisa minta maaf dan minta maaf. Ya. Syekh Abdul Razak yang Ta'ala diceritakan, ada seorang murid yang berkata, Syekh, saya pernah merendahkan seseorang, menggibah seseorang, lalu saya minta maaf. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak akan maafkan kecuali aku bayar 1.000 rial. Apa kata Syekh? Bayar aja 1.000 rial. Bayar aja 1.000 rial. Sebelum hari tidak ada bermanfaat dinar dan dirham. Maka minta maaf kalau kita mempunyai. Tapi kalau kita tahu, misalkan kita punya kerabat ya, kalau kita minta maaf, kita sampaikan, minta maaf secara umum, lalu kalau kita secara detail kita jelaskan, maka justru merusak hubungan kan. Bagaimana caranya? Kata para ulama, pertama, hendaknya kita tetap minta maaf tapi secara umum, tidak perlu dia ceritakan secara detail. Kemudian yang kedua, dia bersihkan nama orang tersebut yang dijatuhkan di tempat dia menjatuhkannya, lalu dia kembalikan kepada kebaikan. Contoh, dia mencela-cela orang ini, lalu di tempat itu dia ganti, dia puji orang itu. Ya, kesimpulan ini baik, simpulan ini ternyata salih, simpulan ini membela sunnah, simpulan ini begini. Yang tadinya kita menjatuhkan. Ya. Maka jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan itu. Maka kalau kita mengambil hak manusia, kita berusaha. Ya. Dan siapa yang sudah berusaha, lalu kan ada pertanyaan lagi mungkin, saya sudah minta maaf, tapi orang itu nggak memaafkan gimana? Kalau tidak memaafkan, maka itu kita serahkan kepada Allah. Selama kita jujur, kalau meminta maaf dan kita ingin kebaikan, maka Allah yang akan memberikan kemaafan dengan cara Allah yang terbaik. Ya. Baik. Terakhir Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini An-Nisa ayat 17. Kebetulan 2 hari yang lalu ya saya kebetulan baca itu saya simpan. Sesungguhnya tobat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan dan mereka segera bertobat. Kemudian itu melanjutkan yang ini tadi mengenai dosa sesama manusia. Ya, memang sudah ketentuannya bahwa dosa kepada Allah yang tidak maafnya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia ya kepada manusia. Tetapi ada dosa yang saya pikir ini kita nggak pernah sentuh, itu dosa berjamaah. Nah, dosa berjamaah ini ada imamnya, seperti tadi lah, menceritakan keburukan orang. Ya, nah keburukan ini mengajak teman-teman lain untuk memburukkan orang itu. Nah, yang jamaahnya ini sudah minta maaf, tetapi imamnya ini bagaimana kalau ada di antara jamaah itu yang sudah meninggal atau pergi lain yang belum minta maaf, atau bagaimana caranya sih yang mengajak ini tadi terhadap teman-temannya yang sudah berdosa ini tadi yang diajak. Kemudian yang ketiga,
saya pernah baca kalau nggak salah ya, bahwa taubat itu dilaksanakan dengan sholat. Nah ini sholat yang bagaimana ya? Tadi ya. Makasih. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak, surat An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Betul. Ayat ini sahih dan harus dipahami dengan sahih. Allah sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang melakukan dosa, yakni karena perbuatan kebodohan, ketidaktahuan. Para ulama menjelaskan artinya kebodohan di sini, artinya dia memang orang yang berbuat dosa itu pasti di atas kebodohan. Ya, maka jangan mengartikan misalnya gini, kan dia sudah tahu nih ilmunya, lalu dia tetap kerjakan, berarti nggak akan diampuni yang begitu. Bukan itu maksudnya. Maka tafsir menjelaskan maksudnya kata ulama, setiap pelaku dosa itu pada hukum asalnya dia sedang berada di atas kebodohan. Betul nggak? Contohnya tadi justru kan udah tahu nih, udah tahu ghibah itu dosa, udah tahu zina itu dosa, tetap dikerjain, bodoh nggak? Artinya di depan ada lubang, sudah tahu itu lubang, tetap masuk ke lubang, bodoh nggak? Bodoh. Nah, gitu Pak. Jadi kejahilan artinya seorang yang selama membuat dosa, lalu dia berbuat dosa itu, maka dia di atas kebodohan. Nah, cuma bedanya orang-orang beriman, cuma diikuti dengan taubat. Ada pun orang-orang yang betul-betul di atas kebodohan yang mutlak seperti orang-orang kafir, maka dia sudah jelas jatuh kepada dosa, maka dia membiarkan dirinya terjerembab di dalam dosa. Orang-orang munafik begitu, orang-orang beriman tidak. Dia berdosa, lalu ketika diingatkan kata Allah, dia ingat. Ya. Maka maksud di sini justru memperlihatkan bagaimana kemuliaan, yakni Allah ingin menjelaskan orang yang pantas, ya, yang dia dikatakan pantas, yakni orang-orang yang telah berbuat dosa, lalu dia ikuti dengan taubat. Itulah yang dapat ampunan. Maksudnya yang pantas dapat ampunan Allah itu ketika berdosa, lalu dia bertobat. Yang gak pantas siapa Pak? Yang sudah berbuat dosa ngeyel. Ya. Sudah diberi kesempatan tapi gak diberi kesempatan. Ya. Yang kedua, yakni bagaimana kalau dosanya berjamaah? Dosa berjamaah ini, ya makanya Nabi mengatakan siapa yang memberikan contoh sunnah sayyi'ah, ya, sunnah yang buruk. Ini Nabi sedang mengatakan sunnah dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa. Siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang buruk, lalu orang mengikutinya, maka tidaklah orang yang mengikutinya maka akan memberikan juga efek dosa padanya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Qabil yang membunuh. Maka tidaklah seseorang membunuh dalam umat manusia ini kecuali Qabil pun mendapatkan transferan dosa dari dosa membunuh itu. Karena yang pertama kali mencontohkan membunuh. Ya Pak ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita misalkan anggap orang terjatuh, dia menjadi imamnya dari kata Bapak, dia menjadi ketuanya, maka ketika dia bertobat kepada Allah, wajib atas dia mengatakan kepada jamaahnya untuk rujuk kepada kebenaran. Wajib. Kalau jamaahnya nggak mau, urusan lain. Tapi kalau kita yang jadi jamaah, kalau kita rujuk, maka kita pun selamatkan teman-teman kita, sampaikan. Tapi setelah itu kita berlepas diri dari perbuatan tersebut. Itu yang harus dilakukan. Adapun hidayah memang Allah yang atur Pak. Terkadang Bapak sudah sampaikan dia nggak mau gimana? Maka kita kewajiban kita berdakwah, menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Yang penting menyampaikan. Berlepas diri sebenarnya. Ya. Maka sudah sampai situ. Yang ketiga tadi tadi. Sholat. Oh iya, sholat. Oke, udah. Taubat ya, dalam hadis yang sahih ya, Nabi mengatakan Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang melakukan dosa kemudian dia ikuti dengan taubat, jadi dengan sholat rakaatain, dengan sholat 2 rakaat, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Maksudnya apa? Di sini adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Maka jangan sampai ada yang mengatakan
oh ya saya sholat entah malam, sholat taubat itu digabungkan atau dia ikutkan dengan sholat tahajud. Maka tidak demikian. Maka sesuai dengan matan hadis, seseorang berbuat dosa, lalu dia ingat ketika diingatkan atau dia sadar dia berbuat dosa, kemudian dia ikuti dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat dengan dia meminta ampun. Ya, maka termasuk contohnya pada waktu pagi ini sholat duha. Ini kita sholat sholat di awal duha, itu sholatnya al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang suka bertobat kepada Allah. Maka apa zikirnya coba setelah sholat duha? Nanti baca di rumah. Ya, kita yakni meminta ampun, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sholat yang di situ dimaksud adalah sholat yakni seseorang yang telah berbuat dosa lalu dia mengikutinya dengan amal sholih. Namun kalau orang tidak sholat taubat atau tadi tidak sholat sunnah, apakah taubatnya sah taubatnya? Tapi yang lebih utama tadi maksudnya dia mengikuti dengan sholat, karena sholat ini ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Maka dia letakkan kepalanya di bawah ketika sujud, seolah-olah dia kembali kepada Rabbul Alamin dengan amal soleh. Karena ada dalam ayat yang lain, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk kalian dengan perbuatan-perbuatan baik. Maksudnya setelah kalian berbuat dosa, maka ikuti dengan perbuatan amal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu ya Pak ya. Baik, saya rasa cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Izin satu lagi. Baik, satu lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu saya bertanya begini. Kita ini manusia, tidak ada yang sempurna Ustaz. Yang mungkin di usia 40 itu kita sudah mungkin ada manusia itu sudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu kan ada kesalahan atau dosa itu ada bermacam-macam Ustaz. Ada dosa kecil maupun ada dosa besar. Mungkin dosa kecil seperti tadi yang kita ketahui, mungkin kita buka terhadap sesama manusia, mungkin, dan dosa besar yang kita lakukan mungkin secara tidak disadari kita melakukan kesyirikan, kemusyrikan, dan mungkin ada juga manusia ini kita melakukan, ada juga yang melakukan dosa besar misalnya murtad dan dosa-dosa besar lainnya. Seperti kita tadi kita ketahui lah, kita di media sosial melihat tontonan-tontonan yang tidak baik lah mungkin ya. Kita melakukan zina mata, zina telinga, zina apa yang besar bisa bertanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar tobat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang kita lakukan ini di kemudian hari tentunya yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di neraka juga ada tingkatannya, bertingkat-tingkat. Nah, pertanyaan itu satu itu aja Ustaz. Terima kasih. Bagaimana agar taubat kita benar-benar diterima? Ya, maka taubat ini ibadah. Dan ibadah itu kembali kepada asal, tidak akan diterima ibadah itu kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, dan syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka untuk agar dosa-dosa kita betul-betul diampuni, taubat kita diterima oleh Allah, pertama ikhlaslah, jujurlah kepada Allah. Intas billahi yasud. Jujurlah kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Betul-betul kita bertobat itu jujur, bukan basa-basi sama Allah. Dan yang kedua, yakni kita berusaha untuk berjalan ilmu, mengikuti sunnah Nabi SAW, perbaiki akidah kita, berilmu, kita berusaha lebih majelis ilmu, mengilmui, memahami tentang tauhid, memahami tentang sunnah Nabi SAW. Maka siapa yang mengilmui demikian, maka insya Allah taubatnya akan diterima, karena dia akan hidup hatinya. Karena tidak mungkin hidup hati kecuali dengan ilmu. Ya. Maka tadi jalankan 2 ilmu, ikhlas, ya, berusaha terus mengikhlaskan diri kita. Yang kedua, yakni kita berusaha untuk ittiba, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Baik, saya cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.